Bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali menyampaikan kelanjutan materi dari materi sebelumnya. Di video sebelumnya saya menyampaikan beberapa hal, yaitu mengenai perubahan zat ya. Nah, ini adalah materi dari kelas 7 ya, untuk mata pelajaran IPA. Di video sebelumnya ya, kalian sudah memahami bahwa perubahan zat itu disebabkan karena adanya kenaikan suhu, sehingga zat-zat itu dapat berubah wujudnya dari cair ke padat, padat ke cair, kemudian padat ke gas, gas ke padat, dan juga gas ke cair, cair ke gas. Nah, itu silahkan ditonton kembali video tersebut apabila belum dipahami. Nah, selanjutnya pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan perubahan zat, yaitu tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Untuk perubahan fisika dan kimia ini bisa kita amati dan bisa kita bedakan dari karakteristik ataupun bagaimana perubahan tersebut dapat kita bedakan. Yang intinya dari perubahan fisika dan perubahan kimia ini, yang akan kita pertama dibahas itu adalah perubahan fisika. Nah, dari penjelasan di video sebelumnya bahwa ke-6 jenis perubahan, istilah-istilah yang kalian sudah pahami di video sebelumnya, nah itu adalah merupakan jenis perubahan fisika. Bahwa perubahan fisika ini intinya yaitu memiliki ciri-ciri, diantaranya satu, dia ini tidak disertai adanya perubahan susunan kimianya atau susunan penyusun zatnya. Akan tetapi perubahan fisika ini lebih ke perubahan wujud fisiknya saja. Contoh ya, kalian ketika merobek kertas menjadi serpihan-serpihan kecil, nah itu adalah salah satu perubahan fisika, di mana perubahan fisika itu tidak disertai dengan adanya pembentukan zat baru, akan tetapi hanya merubah volume ataupun ukuran ataupun bentuk dari benda ataupun objek tersebut. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan perubahan fisika. Nah, atau contoh yang lain, yaitu ketika kalian mencairkan sebuah es batu, mengeluarkan es batu dari lemari pendingin atau dari freezer, kemudian kalian biarkan es tersebut di lingkungan terbuka, dan lama kelamaan es tersebut akan mencair, berubah menjadi air ya, atau wujud cair. Nah, itu pun sama, adalah termasuk ke dalam perubahan fisika. Dan kemudian setelah air tersebut mencair dan kalian memasukkan kembali air tersebut ke dalam freezer, maka lama kelamaan air tersebut akan kembali membeku. Artinya perubahan fisika ini bersifat reversibel atau dapat kembali ke bentuk semula. Nah, itu adalah salah satu atau dua contoh perubahan fisika. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan membahas tentang perubahan kimia. Nah, perubahan kimia yang terjadi di sekitar kita sering berhadapan dengan contoh-contoh perubahan kimia. Nah, contoh perubahan kimia yang terjadi ataupun yang sering kita temukan diantaranya yaitu ketika kalian menanak nasi, di mana nasi tersebut berasal dari beras. Kemudian kalian masak sedemikian rupa sehingga berubah menjadi nasi. Nah, nasi atau beras yang sudah berubah menjadi nasi ini tidak akan kembali lagi atau tidak dapat kembali lagi menjadi beras. Nah, maka
perubahan beras menjadi nasi ini adalah salah satu contoh perubahan kimia. Artinya perubahan kimia ini dia tidak bisa kembali ke bentuk semula ataupun disebut juga bersifat irreversible. Nah, gitu. Kemudian satu contoh lagi perubahan kimia yaitu ketika kalian membakar kayu bakar ataupun korek api. Nah, korek api ataupun kayu bakar yang kalian bakar itu lama-kelamaan dia akan menjadi abu. Nah, perubahan kayu bakar ataupun kayu api yang menjadi abu ini pun sama termasuk ke dalam contoh perubahan kimia. Artinya ya, perubahan kayu yang menjadi abu ini itu tidak dapat kembali lagi menjadi kayu abu dari pembakaran tersebut itu. Artinya perubahan tersebut atau kayu tersebut itu tidak bersifat irreversible ataupun tidak dapat kembali ke bentuk semula. Nah, itu saya kira penjelasan dua perubahan yang terjadi pada benda ataupun pada zat. Nah, kemudian bagi kalian yang masih belum memahami bagaimana perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia, silahkan ini ada satu rubrik ataupun tabel pengamatan untuk lebih memahami kembali perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Silahkan kalian amati ya, kalian screenshot dulu ataupun boleh langsung ditulis di buku. Ini tabel yang ini ya, ada 1, 2, 3, 4 kolom ya, dari perubahan yang diamati, kemudian pengamatan sebelum terjadi perubahan, setelah terjadi perubahan, dan kemudian di kolom yang keempat ini silakan kalian berikan tanda dengan memberikan keterangan apakah ini perubahan kimia ataupun perubahan fisika. Jadi di kolom ini kalian tuliskan, misalnya di sini tadi korek api ya, diamatinya pada pukul berapa. Misalnya sebelum terjadi perubahannya ini bentuknya kayu misalnya ya, kayu. Kemudian setelah terjadi perubahannya apa, menjadi apa, misalnya menjadi abu ya. Tulis di sini menjadi abu, dan di kolom yang ini kalian kasih keterangan, beri keterangan, misalnya kayu sebelum terjadi perubahan, kemudian setelah terjadi perubahan itu abu, maka di sini kasih keterangan dengan menuliskan misalnya perubahan kimia. Ya, itu untuk menambah pemahaman kalian mengenai perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya, saya rasa itu dulu untuk video kali ini ya. Silahkan sekali lagi tuliskan di buku kalian ini sebagai menambah pemahaman kalian tabel ini, kemudian diisi sesuai dengan hal yang kalian amati. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.